Celetukan Gus Dur jadi kenyataan. Amin Rais jadi gelandangan politik dan HRS masuk sel dan FPI bubar. Ngapain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Tidak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri loh. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri loh. 300.000 orang mas tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden, tahu. Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran darah mengalir darah saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah, organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Ya nanti harus ditangkap semuanya kita. Tidak usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang pernah ikut demo-demo dan ikut yang begituan tindakan-tindakan merusak. Hati-hati terhadap karma. Dalam hukum Islam memang tidak ada karma. Tapi ada istilah hukum balasan. Ada juga yang bilang hukum tabur tuai dan lain sebagainya. Karena karma itu akan menimpa diri orang yang berbuat tidak benar dengan mempersangkakan dan menuduh orang lain sehingga orang lain itu mendapatkan hukuman atas perbuatan yang belum tentu benar seperti yang dituduhkan. Seperti halnya Pak Ahok yang disangkakan menistakan agama. Padahal dalam ceramah beliau, itu ada niatan baik yang digunakan untuk mengedukasi warga agar jangan mau dibodohi dalam memimpin pejabat pemerintah dengan dalil-dalil tertentu. Itu saja, tidak lebih. Namun diplesetkan hingga demo berjilid-jilid dan sukses menggiring opini, hingga menjadi pembenaran dan mempengaruhi proses hukum. Sehingga hukum taat kepada pendemo dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan permintaan pendemo. Padahal di balik pesan Ahok itu sangat jelas bisa kita tangkap dengan akal sehat yang waras. Jangan mau dibodohi oknum-oknum yang mengatasnamakan agama. Dan faktanya memang benar banyak oknum yang selalu membawa-bawa agama untuk melancarkan aksi jahatnya. Tidak mau mensolatkan jenazah pendukung lawan politik lah, padahal sama-sama muslim. Ngeri bukan? Kalau agama sudah disalahgunakan untuk kepentingan yang menguntungkan pribadi suatu kelompok, analoginya bisa seperti ini. Jangan mau dibodohi gubernur seiman, karena seiman aja belum tentu bisa jadi pemimpin. Nah, itu versi dibodohi orang yang mengatasnamakan agama. Selain jangan mau dibodohi dengan pemimpin yang selalu menggunakan agama, kalian juga jangan mau dibodohi sama pemimpin yang gak becus kerja. Jangan mau dibodohi sama program-program yang tidak masuk logika. Misal, jangan mau dibodohi sama program yang gak masuk akal seperti rumah tanpa DP untuk masyarakat menengah ke bawah. Jangan mau dibodohi dengan program dimodalin, dikasih tempat, dicariin pembeli. Karena itu program bener-bener gak masuk akal. Itu cuma analogi ya. Lalu bagaimana akhirnya orang-orang yang sudah menzalimi Ahok? Satu persatu pelaku utama demo besar-besaran dan berjilid-jilid itu mendapatkan karma setimpal. Bahkan ada yang lebih dari apa yang dia perbuat. Mereka mendapatkan karmanya masing-masing tanpa campur tangan Ahok, melainkan ulah mereka sendiri. Siapa saja di antara mereka yang sudah mendapatkan karma dari Ahok? 1. Buniani yang sudah memplesetkan. 2. John Ruginting yang juga ikut menyebabkan dan menjadi provokator. 3. Habib Rizik penggerak demo. 4. FPI yang sekarang sudah dibubarkan. 5. Bahar Smith yang sekarang masih dipenjara karena kasus penganiayaan. 6. Admin-admin akun MCL Saracen yang juga masuk penjara karena postingan hoaxnya. Mustafa Nahrawadya, Zumi Zola, dan banyak lagi. Aku sebut segitu aja ya, karena tema cerita kali ini bukan membahas orang-orang yang sudah menzalimi Ahok. Sebenarnya masih banyak lagi. Nah, cerita sejarah juga berputar untuk mengembalikan atau membalikan fakta karma yang telah diperbuat oleh seseorang atau berbagai orang di masa lalu dan mendapatkan bagian karma di masa sekarang. Contoh konkretnya juga pada diri Amin Rais. Kenal kan Amin Rais?
Wah, entah kenapa beberapa waktu terakhir ini saya banyak mengulas manusia yang satu ini. Padahal melihat usianya tidaklah pantas kita mengungkapkan lagi buah dari karma yang dia perbuat. Namun untuk memuaskan publik, maka tidak salah agar belang Amin Rais ini terungkap dan rakyat Indonesia tidak termakan. Apalagi terhasut dari provokasi-provokasi dia ini, khususnya pada pemerintahan Jokowi. Jadi ceritanya seperti ini. Kisah yang membuat Amin Rais mungkin terkena karma celetukan almarhum Gus Dur kala dia harus menerima pil pahit digulingkan oleh Amin Rais kala itu. Pada suatu ketika, seperti ramai diperbincangkan banyak orang, Gus Dur pernah menceletukan hal yang sangat menyentuh hati. Kata beliau, preman-preman itu akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya. Celetukan itu diucapkan oleh Gus Dur tatkala Amin Rais memimpin sidang istimewa di MPR. Sidang itu akhirnya melengsarkan Gus Dur dari kursi presiden. Gus Dur ingin berkata, "Duhai Amin, engkau yang memulai, engkau pula yang mengakhiri." Apakah celetukan Gus Dur itu ditunjukkan untuk Amin Rais? Saya sih setuju kalau celetukan Gus Dur itu ditunjukkan kepada Amin Rais. Mengapa? Melihat konteks percaturan politik saat itu, menilik Amin Rais yang mempelopori barisan pelengser Gus Dur, bolehlah disebut Amin terikut dalam preman politik itu. Miris bukan? Keluarganya sendiri sudah geleng-geleng dengan tingkah laku Amin Rais, apalagi kita. Ucapan yang dilansir dari Tempo ini membuktikan kalau Amin Rais bukan hanya tukang provokasi, melainkan juga orang munafik. Amin Rais lebih cocok menyandang gelar Bapak Provokator. Sayalah orang pertama yang akan mempertahankan Gus Dur sebagai presiden sampai 2004, ujar Amin Rais yang dilansir Tempo.co. Faktanya, benarkah demikian? Ternyata tidak. Bukan Amin Rais namanya jikalau sepi dari kontroversi. Tiap-tiap hari bagi Amin Rais mesti bertabur kontroversi. Tanggal 23 Juli 2001, setelah sebulan wirawiri seusai menyatakan akan mengawal Gus Dur hingga 2004, Amin akhirnya mengatakan, "Insya Allah, besok kita akan punya presiden baru." Gila bukan? Amin Rais itu seperti maklar politik, siapa saja pemimpinnya di pertengahan jabatan ia selalu menjadi duri dan mencari mangsa baru untuk dibenturkan dengan pemimpin yang sah pada saat itu. Termasuk seperti yang saat ini sedang ia lakukan. Sama halnya dengan janji Amin Rais yang akan berjalan kaki Jogja-Jakarta bolak-balik. Sampai sekarang itu hanya sebatas kata-kata sampah yang keluar dari mulut Amin Rais. Saya akan jalan kaki Jakarta-Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Begitulah kisahnya. Amin yang memulai, Amin juga yang mengakhiri. Tidak heran jika Gus Dur geleng-geleng kepala. Tidak heran juga apabila Gus Dur heran melihat orang-orang berebut kursi atau jabatan. Gus Dur heran melihat orang-orang mengejar jabatan dengan modal uang miliaran. "Saya jadi presiden tidak membawa modal apa-apa, hanya modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais," kata Gus Dur yang saya kutip dari islami.co. Apakah Gus Dur sewot? Di luar tidak. Saya percaya di dalam hati juga tidak. Beliau melenggang dengan celana pendek dan kaos abu-abu meninggalkan istana negara. Beliau hanya melambaikan tangan, tidak ada orasi pemicu semangat, sungguh pun pendukung rela mati demi beliau. Tidak ada jabatan di dunia ini yang harus dipertahankan mati-matian, apalagi sampai menumpahkan darah orang Indonesia, kata Gus Dur yang saya nukil dari nu.or.id. Beliau legowo, beliau biasa-biasa saja. Tidak kolokan, tidak mengamuk, alih-alih mengajak para pendukung marah berjamaah, Gus Dur malah menunjukkan kesantunan dan kearifan berpolitik. Hubungan beliau dengan Amin Rais yang memiutangkan dengkul pun tidak renggang. Bisa jadi entah benar entah tidak, beliau meluncurkan celetukan profetik yang tenar hingga sekarang, gelandangan politik. Bisa jadi begitu. Profetik ya lantaran celetukan itu mengandung ramalan dan karma, hasilnya sebagaimana beberapa soloroh profetik Gus Dur lainnya terbukti menjadi kenyataan. Tanggal 11 Februari 2020, Amin Rais tergusur dari partai yang dia dirikan. Amin terdepak dari Partai Amanat Nasional alias PAN, partai yang ia besarkan.
Oh, itu belum seberapa. Beliau digusur oleh anak buah yang belajar politik darinya. Beliau didepak oleh besannya sendiri, Zulkifli Hasan. Sakitnya tuh di sini, di hati Amin Rais. Faktanya lagi, jualan agama, jualan surga dan neraka tidak laku lagi, sehingga Amin Rais tidak mampu menjual diri lagi. Sedangkan di hadapan Zulkifli Hasan tidak berkutik, apalagi di hadapan Pak Jokowi. Sehingga jadilah sekarang Amin Rais gelandangan politik. Apakah ini sesuai dengan celetukan almarhum Gus Dur yang berbuah karma? Kalian bisa simpulkan sendiri. Kisah lainnya dari celetukan Gus Dur, saat Gus Dur bilang kalau organisasi FPI adalah organisasi bajingan yang harus dibubarkan, dan pada akhirnya pada tanggal 30 Desember 2020, pemerintah memutuskan membubarkan organisasi Massa Front Pembela Islam atau FPI dan melarang segala aktivitas yang dilakukannya. Pembubaran itu dituangkan dalam surat keputusan bersama atau SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Berdasarkan SKB tersebut, pengguna simbol dan atribut FPI resmi dilarang di tanah air. Melarang dilakukan kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Apakah ini sebuah kebetulan? Bahkan selain ormasnya bubar, orang yang bilang Gus Dur itu buta mata, buta hati, dia adalah pendiri FPI sendiri, sekarang sedang berada di balik jeruji besi yang entah sampai kapan ia akan bebas dari hukuman yang sedang menjeratnya. Sebenarnya masih ada beberapa kisah lain yang pengen aku ceritakan di sini mengenai ucapan Gus Dur yang menjadi kenyataan, tapi aku lelah belum makan. Untuk sekarang ceritanya segitu dulu ya, nanti aku balik lagi.